Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko BS. Di video ini saya akan berbagi pengalaman lagi kerja freelance di Upwork menghasilkan $1.600 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari 7 klien. Yang video sebelumnya saya pernah mempost ya atau membuat video mengenai sehari saya mendapatkan 7 atau 8 tawaran project gitu. Dan ini dari 7 project aja ada satu sih yang enggak saya kerjain, ini masih $0. Jadi dari 7 ini masih dikerjain 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 project ini aja sekitar $1.600 yang saya dapatkan. Cuma kerja di rumah dan tidak terikat waktu. Ya memang sih sebagian besar di sini itu saya memilih kerjaan yang dibayar per jam. Jadi ya tetap terikat waktu, akan tetapi yang saya maksud tidak terikat waktu tadi itu adalah tidak ada bos gitu ya maksudnya. Jadi di sini itu mekanisme kerja freelance-nya itu kayak kerjasama. Jadi kita itu bisa ngasih waktu atau estimasi ke klien kita kapan estimasi atau perkiraan pekerjaan, misal buat logo ya, itu akan selesai. Misal 3 hari. Nah, jadi kita bisa mengerjakan itu di sela-sela waktu, entah sore hari, entah malam hari, pagi hari dan lain sebagainya. Jadi nggak terikat waktu untuk kerjanya itu tadi, sesuai dengan deal di depan dengan klien kita itu tadi. Jadi estimasinya itu sudah kita berikan di awal, jadi waktu mengerjakan itu bebas kapan aja kita bisa kerjain. Dan untuk di Upwork ini sekali lagi kerjanya itu sesuai dengan keahlian masing-masing ya. Kalau teman-teman belum punya skill ya setidaknya diawalilah belajar skill apa dulu sesuai yang disukai, agar waktu belajar itu tidak ada terasa tekanan atau apa. Karena kalau skill itu tadi kita sukai ya, dalam belajar itu fun, rasanya itu enak gitu. Nanti nggak kerasa skill itu kita kuasai dan baru bisa buat ngerjain project di Upwork ini. Dan di awal-awal dulu saya memang banyak menggunakan ini ya, Connect untuk bidding project, tapi sekarang saya tuh nggak pernah menggunakan Connect saya ini untuk bidding project. Ya kecuali mungkin sesekali kalau pengen nambah klien gitu aja. Kalau sekarang kan klien saya itu kontraknya sudah 140 lebih. Jadi kalau di total pendapatan di Upwork ini sudah mungkin mendekati setengah miliar ya kalau dirupiahkan. Itu dari satu akun aja, belum termasuk akun agensi, akun kedua saya dan lain sebagainya. Karena di Upwork ini benar-benar potensinya besar banget. Bayangin marketnya itu seluruh dunia ya. Jadi apabila kita mendapatkan klien dari Amerika yang daya belinya itu tinggi banget, maksudnya kalau membayar $300 aja buat sebuah logo itu ya mungkin biasa aja gitulah. Kalau di kita $300 itu kisaran 3,8 juta ya barangkali. Hampir lebih dari 4 juta teman-teman. Coba kita hitung kalau 300 itu berapa ya? 4.200.000 ya, ini bisa dilihat pakai kurs hari ini waktu saya merekam video ini. Dan kemarin pun saya dapat project di luar Upwork sih, karena orangnya itu langsung mengirim pesan ke kontak pribadi saya dan pengen dibuatin logo, kemudian company profil dan lain sebagainya. Ya estimasi kurang lebih $1.000 lah, itu satu klien. Jadi untuk potensi kedepannya kerja freelance itu benar-benar bagus banget, enak banget, bisa dikerjain di rumah, bisa dikerjain bareng dengan keluarga. Misalnya ya anak kita misalnya yang pertama skillnya di desain, anak yang kedua skillnya di modeling, anak yang ketiga skillnya di web developer dan lain sebagainya. Jadi bisa ngerjain masing-masing. Kedepannya itu ya enak banget kalau masing-masing dari keluarga kita itu punya skill yang dibutuhkan ya di Upwork ini, karena kategorinya tuh banyak banget. Nah ini bisa dilihat ya, ada 3D modeling, product design, kemudian ini software development yang request gitu karena di subkategori other ya, kemudian mobile development, web, mobile design, kemudian ilustrasi, kemudian desain grafis ini, kemudian animasi, logo branding dan lain sebagainya. Kalau dilihat di bagian sini itu banyak banget teman-teman, ini bisa dilihat. Tapi ini yang saya centang-centang ini itu skill saya di akun yang saya buat videonya ini. Sebenarnya saya punya beberapa akun dan skillnya itu ya memang mirip-mirip sih, tapi memiliki potensi yang berbeda. Nah, apabila teman-teman pengen punya dua akun bisa, asal data pribadinya tadi itu tidak sama, atau identitasnya itu bisa pakai identitas saudara kita atau kakak kita atau kerabat kita yang akrab dengan kita dan lain sebagainya. Jadi itu kita daftarkan, kemudian
kemudian akunnya kita olah sendiri. Ya nego-nego lah di depan, mungkin nanti kalau dapat segini atau berapa nanti dikasih gitulah komisi atau gimana. Ya sesuai dengan akad di awal lah dengan kerabat masing-masing ya. Ini aja ada 2 pesan lagi, ini belum saya buka juga. Jadi kita kalau di Upwork, tips pertama apabila teman-teman pengen dapatin klien dengan cepat, kita harus online dalam 24 jam. Ya onlinenya dapat HP aja atau laptop yang on terus, stay terus ya. Karena klien itu aktifnya malam hari teman-teman. Kebanyakan malam hari, kalau siang gitu jarang banget. Bahkan pengalaman saya pribadi, yang kebanyakan ngechat itu malam-malam teman-teman. Jadi ya jam kalong lah kalau saya pribadi kalau kerja di Upwork ini. Mulai jam 7 malam sampai jam 3 malam gitu ya, menyesuaikan waktu dengan klien saya sih, sehingga ya mau tidak mau saya merubah waktu istirahat saya gitulah, karena ya namanya juga udah akad ya, udah kontrak juga, jadi mau nggak mau saya juga harus merubah kebiasaan jam istirahat saya. Sebenarnya nggak cuma Upwork ya, freelancer juga ada, kemudian guru.com ini juga ada, dan lain sebagainya. Banyak banget, tinggal kita belajar skill aja dulu. Setelah kita mendapatkan skill atau memiliki skill, baru kita masuk ke situs outsourcing kayak gini teman-teman. Jadi untuk kerjaan itu banyak banget, tinggal penyesuaian skill yang dibutuhkan aja. Nah misal programming dan development, ini bisa juga di game, apps, dan website, kemudian desain dan art, kemudian writing and translation, kemudian administratif, dan ya sekretarial ini ya, kemudian sales dan marketing, bisnis dan finance. Ini sebenarnya ada lagi di sini ada anak panah ya, tapi banyak banget kalau kita membahas skill yang dibutuhkan, tapi yang jelas banyak banget. Dan untuk kedepannya, kalau kita punya skill, kita nggak bakal nganggur teman-teman, karena banyak banget project di online ini atau di website outsource kayak gini ya, kayak Upwork, kemudian guru.com, freelancer, kemudian Fiverr, dan lain sebagainya. Karena saya pribadi aja cuma nanganin Upwork dan Fiverr, ya ada lagi sih lebih dari itu aja udah kualan banget teman-teman. Bahkan dari Upwork aja saya nggak kuat kerja sendirian, sehingga saya buka agency ya di Upwork itu. Dan untuk di guru.com ini sudah 250 million yang sudah dibayarkan ke para freelancernya. Jadi benar-benar gede banget perputaran uang yang ada di guru.com ini. Di Upwork juga nggak kalah gede juga teman-teman, tapi mungkin yang sering saya bahas itu di Upwork ya, karena di guru.com ini belum pernah saya ulas di channel Handoko PS ini. Jadi di video ini sekalian saya ulas, dan sekaligus saya berikan tips dan trik cara saya mendapatkan klien ya. Yang pertama, kita butuh untuk memiliki skill dulu, entah itu di bidang grafis atau desain dan art. Kemudian bisa juga buat teman-teman yang suka pemrograman di programming dan development. Intinya kita belajar skill yang benar-benar bisa menghasilkan uang gitu aja teman-teman, bisa dipakai untuk kerja. Jangan buang-buang waktu teman-teman hanya untuk belajar sesuatu yang nggak bisa digunakan untuk kerja. Ya karena kedepannya itu ilmu sangat penting banget teman-teman. Ilmu real ya, tidak sekedar teori doang. Jadi di channel Handoko PS ini saya akan coba berbagi pengalaman real saya kepada teman-teman, dan saya harap teman-teman bisa mengambil manfaat dari pengalaman yang saya alami secara real dengan bekerja secara online saja. Kemudian teman-teman juga bisa bergabung di freelancer.com ya, tidak hanya guru. Kalau freelancer.com ini ada kontesnya juga teman-teman, sehingga kita bisa latihan skill. Untuk latihan skill kan sebelumnya saya sebut di 99 Design. Kalau di sini itu bisa sekalian. Maksud saya yaitu dengan mengikuti kontes sekaligus mengasah skill kita. Apabila kita sudah ahli, baru kita langsung berhadapan one by one dengan klien kita, sehingga bayarannya akan jauh lebih gede. Bagaimana cara memulainya? Oke, sekarang masuk ke browser job di bagian sini, kemudian akan muncul halaman seperti ini teman-teman. Kemudian kita centang di bagian kontes di bagian sini ya, dan tunggu sebentar. Nah, di sini bisa dilihat ada label Argent, kemudian guaranti. Artinya kalau guaranti itu price-nya ini dijamin bakal ada
pemenangnya. Ini yang kontes ya, karena kita seleksi yang kontes di bagian sini, saya blok untuk labelnya. Kalau yang freelance itu nanti bidding sistemnya. Kalau di video ini saya bahas mengenai latihan skill dulu ya. Kita bisa melatih skill kita, misal ini graphic design of a logo, jadi kliennya itu membutuhkan logo, kemudian ini juga making a logo, jadi butuh logo juga. Kalau yang atas pricingnya $101 atau kisaran 1.400.000 sekian. Kalau di kurs saat ini, saat saya merekam video ini. Kemudian yang kedua $30, kemudian $66, kemudian $30 lagi, $50 lagi, dan seterusnya. Ya naik turun juga ya, tergantung kliennya, besar kecil klien, menyesuaikan budgetnya juga. Jadi kita bisa melatih skill kita dengan mengikuti kontes-kontes seperti ini. Ini Dooleyro Solution Logo Design. Jadi untuk ini ya, Dooleyro Solution untuk logonya, nama logonya maksud saya. Langsung masuk aja teman-teman, karena di sini ada label urgent, artinya mendesak, dan akan cepat untuk pemilihan pemenangnya ya. Sementara garansi label bahwa kontes ini dijamin pasti ada pemenangnya teman-teman. Kita masuk aja ke sini dan tunggu sebentar. Nah, ini adalah kontes briefnya, atau kalau di bidding, sistem bidding itu ini adalah brief dari project yang akan kita kerjakan. Jadi kita butuh untuk translate ya, translate ke Google Translate untuk briefnya ini, kemudian kita pahami. Dan oh ya, ini udah dipilih pemenangnya teman-teman. Jadi kontesnya ini itu sudah closing ya. Ini winner, pemenangnya itu bentuknya kayak gini, cuma D sama S doang yang dimasukkan di dalam objek heksagon atau persegi 6, yang ya mungkin ini cuma struk doang, kemudian D-nya dipotong dengan anak panah ke atas, dan S-nya ini disambungkan dengan D-nya. Jadi gampang banget. Mungkin di video berikutnya ya kita akan bahas masalah skill, dan saya juga akan contohkan cara membuat desainnya juga, sehingga teman-teman itu bisa mengambil atau melihat proses cara kerjanya. Dan saya benar-benar berharap bahwa video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang mendalami bagaimana cara kerja freelance atau cara memulai untuk menjadi freelance, karena memang tidak instan, tapi untuk kedepannya kerja freelance itu penting, karena ya bisa teman-teman lihat lah, cari lowongan kerja di offline atau di mana lowongan tuh agak susah, tapi di online itu banyak banget teman-teman peluangnya, mulai dari yang online shop, kerja freelance, web market, dan lain sebagainya. Itu banyak banget, tinggal kita masuk ke sektor yang kita punya skill di situ, sehingga waktu kita kerja itu tidak terasa terbebani gitulah. Oke, sekarang kita back dulu, kita balik ke halaman ini tadi, kemudian kita masuk ke filter di bagian sini. Kontes, durasinya nggak usah, hourly nggak usah dicentang, kemudian all open jobs. Jadi ini kita pilih yang semua project yang berlangsung ya. Kalau yang ini semua yang udah ditutup atau berlangsung itu ditampilkan. Kalau yang atas ini hanya yang project kontes yang dibuka aja gitu teman-teman. Ini verified. Sebentar, kita coba masuk yang di sini aja. Oh, ini yang bidding teman-teman ya, butuh di refresh ya jobnya, job not found. Jadi udah di closing itu tadi jobnya. Kita coba refresh dulu, kemudian kita centang yang bagian kontes ini ya, kita centang dulu. Nah, setelah itu akan muncul kayak gini nih. Kita masuk ke bagian ini aja yang paling atas, dan tunggu sebentar. Nah, kalau labelnya kayak gini, no winner yet, maksudnya itu artinya belum ada pemenang. Nah, kalau belum ada pemenang ini, kita bisa masuk teman-teman, langsung enter this contest ini aja ya. Nanti kita masukkan karya kita sesuai dengan kontes brief dari kliennya ini. Jadi kita bikin sesuai dengan permintaan. Ini bisa dilihat ya untuk nama logonya, Alora Vino. Wah, ini kita butuh bikin gitulah. Yang jelas kita hanya butuh untuk mentranslate brief ini di Google Translate, kemudian kita pahami dan kita bikin desainnya. Kalau freelance kan kita butuh untuk chatting ya, chatting dalam bahasa Inggris, dan tidak semua kita atau teman-teman kita itu bisa, bahkan saya pun butuh belajar dan saya paksakan untuk belajar. Meskipun ya saya udah gede, tapi ya ngapain malu, kita kan belajar ilmu teman-teman. Karena nanti kalau misal 3 tahun
ke depan kita sudah menguasai ilmunya, kita nggak repot, kita bisa kerja di rumah, kita bisa kerja di mana-mana asal bawa laptop dan ada koneksi internet. Jadi enak banget lah kerja di rumah itu, nggak apa namanya, nggak terikat waktu, kita bisa tidur kapan aja asal ya pekerjaan itu tadi udah selesai gitulah. Tapi waktu menyelesaikan kerjaan itu pun kita harus memberi deadline atau brief ke klien kita bahwa kita menyelesaikan kerjaan ini dalam waktu atau within 3 hari misalnya. Jadi kita bisa menyelesaikan di hari ketiga atau dua atau ke satu. Jadi ada liburnya gitu teman-teman. Jadi enak banget ya untuk kerja freelance di online ini. Nah, tahap berikutnya, apabila kita sudah memiliki skill yang mungkin masuk kategori matang ya, mungkin dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun atau setidaknya 2 tahun, misalnya kalau kita pengen benar-benar ahli, atau bahkan lebih dari itu, ya relatif ya untuk cepat atau lambatnya tergantung kita belajarnya itu kayak apa. Kalau saya dulu itu intens banget setiap hari teman-teman ngikut kontes, bahkan satu kontes itu saya masukin 15 karya, kemudian bahkan 35 karya. Sehingga dalam 1 bulan dulu banget itu waktu pertama kali kisaran 2011 apa ya atau 2010, bahkan 1 minggu itu bisa 2 kali winning teman-teman. Sehingga dalam 2 minggu itu bisa dapat $600 atau $500. Jadi kalau dirupiahkan waktu itu di tahun 2010 atau 2011 kisaran mungkin 5 jutaan ya di waktu itu. Kalau sekarang kan $500 itu 7 jutaan lebih. Jadi setiap dolar naik, maka nilai saat kita withdraw ke rupiah itu akan naik juga teman-teman. Jadi enak, nggak perlu demo, nggak perlu ya apa namanya panas-panas gitu waktu ngumpul buat demo, penghasilan kita pun akan naik karena dalam bentuk dolar. Nah, setelah kita anggaplah 2 tahun berjalan. Kalau saya dulu kontes itu bahkan 4 tahun, teman-teman. Kalau 2 tahun aja mungkin karya kita udah banyak. Nah, kalau karya kita udah banyak, barulah kita itu masuk ke Creative Market. Nah, ini situsnya teman-teman, creativemarket.com ya. Bisa dilihat itu tadi. Nah, ini tadi waduh, kemasuk ini. Sebentar, yang di bagian ini aja. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ini bisa dilihat traffic yang saya dapatkan di Creative Market ya. Ini secara full dari marketnya ya, ada sih beberapa, tapi yang dominan tuh di marketnya sendiri. Dan waktu kita masuk ke Creative Market, karena kita sudah punya banyak karya di awal dari bekas kontes yang nggak menang itu ya, kita bisa jual langsung ke sini teman-teman. Nah, karena karya kita udah banyak, begitu kita open shop dan upload semua, nggak butuh waktu lama untuk kita bisa payout pertama kali atau kita mendapatkan hasil dari Creative Market lah. Tidak hanya Creative Market, ada Shutterstock, kemudian Dreamstime, kemudian Freepik dan lain sebagainya. Bisa kita masuk ke situs-situs tersebut sehingga karya kita yang dari kontes tadi itu jadi aset teman-teman, dan akan menghasilkan terus-menerus setiap kali karya kita itu di-download atau dibeli oleh buyer. Jadi enak banget. Bahkan Creative Market saya sendiri ini sudah kisaran 6 tahunan kira-kira, kurang lebih ya, itu menghasilkan terus, bahkan bisa dibuat untuk beli mobil gitu. Jadi ya cukup gede lah hasilnya. Dan saya juga nggak membayangkan dulu waktu pertama kali action di Creative Market itu hasilnya nggak seberapa gitu. Saya pandang kayak gitu, ternyata gede juga teman-teman. Bahkan hanya kerja sekali berkarya kemudian kita jual di Creative Market, dan setiap kali ada orang yang mendownload karya kita atau membeli karya kita, kita akan mendapatkan pendapatan terus-menerus tanpa ada limit download dari Creative Marketnya. Jadi benar-benar sekali kerja gitu ya, benar-benar enak banget lah. Jadi kita kombinasikan yang kerja dibayar terus, sekali kerja dibayar terus, atau ya mungkin kalau bahasa offline-nya itu kayak PNS ya, kalau udah pensiun tapi tetap dapat gaji gitu, atau dapat penghasilan. Kalau itu saya bahasakan di Creative Market ini. Kalau yang kita kerja dan kita dibayar, nah itu kita masuk ke outsourcing kayak Upwork, Fiverr, kemudian Guru.com tadi, freelancer yang sudah kita bahas tadi. Jadi enak banget. Dan dari ini teman-teman, ini kan dari Creative Marketnya 58,40% yang mendulang traffic pure dari store-nya ini. Dari 4.735 total ini, kalau kita bisa memanfaatkan optimasi di bagian Creative Market ini, kita bisa mendapatkan custom desain dari klien kita. Jadi kita itu kan meninggalkan kontak di deskripsi ya, apabila ada revisi atau apa dari karya yang sudah kita jual di Creative Market ini, bisa menghubungi kita langsung. Nah, dari
4.700 ini, misal kita dapat ya anggap 40 atau 100 klien gitulah. Gitu aja. Kalau satu kliennya $100, misal kita dapat 100 klien, ya bisa dilihat teman-teman, 100 ditambahkan apa namanya 100 lagi. Jadi $100 ditambah 02 lagi jumlah klien, jadi 10.000 US dollar. Kalau ini tadi, sebentar saya akan back dulu ke Upwork teman-teman. Di Upwork, nah ini teman-teman bisa dilihat ya, ini dari 1 2 3 4 5 6 7 8, di scroll ke bawah ada sih, tapi kita hitung 7 aja ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7, dari 7 klien aja ini sudah dapat ya mungkin $4.000 lebih teman-teman. Yang ini aja $1.000 ya, 1007,31, kemudian ditambah 1.900, ini ya kita bulatkan jadi $3.000. Kemudian ini juga 1.100, 3.000, $4.000. Kemudian ini sama ini kita bulatkan ke 300, 4.300, 4.300 ditambah 258, ya 4.500 lah teman-teman. Ini bisa dilihat sendiri. Yang ini 1.007, ini bisa dilihat ya. Kemudian yang ini yaitu 583 US dollar. Kemudian yang ini sekian ya, buat motivasi aja ya. Mari kita hitung teman-teman. Nah, kita buka kalkulator, kita yang pertama dulu, ini 1.007 ya, ini bisa dilihat, 1.007, kita bulatkan, yang belakangnya itu nggak perlu dihitung, ditambah, nah, ini 583, ditambah lagi 1.986, kemudian ditambah lagi 1.112, ini bisa dilihat teman-teman, yang 0,61 nya nggak usah dihitung ya. Ini ditambah 1112, ditambah lagi 48 dan 22, sebentar, ditambah 48 ditambah 222, kemudian ditambah lagi 258 sama dengan 5.000 teman-teman. Tadi yang atas ini enggak saya hitung ya, yang ini yang apa namanya dari klien lighting, klien ya soal lampu-lampu lah, desain lampu gitu. Nah, ini 5.216 kalau dirupiahkan teman-teman. Mari kita rupiahkan pakai kurs saat saya rekam video ini ya. Nah, ini kursnya bisa dilihat, saya refresh dulu biar teman-teman lihat. Nah, ini 14.244 rupiah, yang 0,65 nya ini nggak perlu dihitung. Mari kita hitung 5.200, ini kisaran 74 jutaan sekian teman-teman. Itu cuma dari 7 klien aja. Nah, tadi kan kalau kita bisa manfaatin bener-bener yang ini dari Creative Market ini, custom design, misalnya dari 4.735 orang ini, terus yang meng-hire kita itu ya anggap 100 lah, itu bayangin tuh, gede banget kan. Kalau saya ini tadi di akun saya yang ini, sebentar. Nah, akun saya yang ini itu sudah sekitar 140 klien yang saya tangani. Emang capek banget teman-teman, bahkan saya kena tipes itu pernah, cuma ngerjain apa job dari freelance ini dari Upwork. Tapi saat itu saya masih ya apa namanya, bener-bener semangat banget gitulah, sampai lupa makan, kemudian pokoknya fokus kerja terus gitu. Tapi ya setelah saya sakit itu saya mengambil pelajaran, ya kerja apa namanya, sewajarnya aja ya, semaksimal mungkin di 15 jam per hari, atau ya kita samakan dengan jam kerja formal lah, 8 jam sehari. Tapi saat itu saya siasati teman-teman, saya beli laptop lagi, kemudian buka akun lagi, sehingga di waktu bersamaan saya bisa ngerjain double gitu. Jadi hasilnya tuh gede. Jadi dari satu akun ini aja dengan total itu sekitar kurang lebih hampir setengah miliar ya teman-teman kalau dirupiahin, di akun saya yang ini doang, bukan akun kedua dan lain sebagainya. Bahkan dari agensi itu belum saya hitung, dari pendapatan yang itu tadi saya sebut. Yang jelas dari akun personal saya yang ini itu totalnya sudah kisaran kurang lebih 500 jutaan itu tadi lah kalau dirupiahkan di kurs saat ini.
Jadi kerja freelance itu benar-benar sangat potensial banget teman-teman, tapi memang itu tadi ya, kalau kita nggak punya skill ya bingung juga. Kalau saya dulu saya paksa belajar skill meskipun waktu remaja saya itu saya korbankan gitu, nggak ngerumpi sama teman dan lain sebagainya, karena saat ngerumpi yang dibahas ya itu doang teman-teman. Kalau nggak pacaran terus ngajak jalan, maksudnya itu ya kayak apa namanya, nongkrong gitu loh teman-teman. Nongkrong yang dibahas juga ya gitu-gitu doang, ya saya nggak mau buang-buang waktu saya hanya untuk bahasan-bahasan yang kayak gitu, nggak bakal maju gitu maksudnya nantinya. Masa apa kita apa namanya masih muda menggunakan atau mengisi otak kita itu dengan hal yang nggak bermanfaat atau yang bukan dari lingkup ilmu yang bakal kita gunakan untuk kerja nanti. Ya kebukti juga saat ini benar-benar saya udah merasakan manfaat dari apa yang saya pilih dulu ya. Saya nggak suka ngerumpi atau membahas yang nggak bermanfaat gitu. Kalau ngerumpi bahasnya manfaat ya, ya kita kita apa namanya kita dukung gitu, kita support ya, karena yang dibahas itu manfaat. Tapi kalau yang dibahas cuma apa namanya hal-hal yang ya nggak mendidik atau bahkan bisa membuat otak kita itu kacau gitu nantinya, ya ngapain juga kita ngerupi di apa namanya tongkrongan yang model kayak gitu. Yang jelas kita harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu kita untuk mengisi otak kita itu dengan ilmu yang bermanfaat teman-teman. Mungkin segini dulu untuk video kali ini, dan saya harap bermanfaat buat teman-teman yang sedang mendalami kerja online atau bisnis online, tentunya di Upwork ya, atau di sektor freelance ini. Oke, jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Hanako PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Hanako PS ini. Dan jangan lupa lihat juga video saya yang lain di channel Hanako PS, barangkali ada video bisnis online yang belum teman-teman tonton sehingga bisa diambil manfaatnya dengan menonton atau mendownload video tersebut dan bisa dipelajari atau disimak berulang-ulang. Oke teman-teman, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.